warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Arjuna pimpin kita. Berdoa mulai. Ada yang tahu kemana? Tidak. Baik. Oke. Hari ini kita akan belajar tematik dengan materi PPKN. Kita akan belajar tentang hak. Kemudian ada apa lagi kalau ada hak? Kewajiban. Kalau kewajiban kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita akan belajar tentang tanggung jawab. Jadi ada hak, ada kewajiban, ada tanggung jawab. Setiap orang pasti ada memiliki hak, memiliki kewajiban, satu lagi memiliki apa? Tanggung jawab. Nah, apa tujuan pembelajaran itu? Supaya apa? Satu, supaya kita tahu sebagai seorang siswa kita punya hak. Kita akan mendapatkan hak. Sebagai anak akan mendapatkan hak. Kita juga memiliki kewajiban. Kita juga memiliki tanggung jawab. Entah itu sebagai anak didik, entah itu sebagai orang tua, entah itu sebagai guru. Oke, sebelum kita belajar, kita mau tepuk dulu. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, satu. Nah, konsentrasi lagi ya. Baik, tepuk satu, tepuk dua, dua. Konsentrasinya belum 100%. Baik, anak-anak, kita mau belajar tentang materi itu. Coba saya mau tanya, kira-kira ada hak tadi ya? Ada apa lagi? Ada kewajiban. Kemudian ada apa lagi? Tanggung jawab. Kewajiban. Terus ada apa lagi? Ada hak, ada kewajiban, ada tanggung jawab. Setiap orang pasti punya hak. Ada yang tahu apa itu hak? Hak adalah sesuatu hal yang kita peroleh, kita dapatkan. Jadi hak itu sesuatu hal yang kita dapatkan. Nah, kemudian ada kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan. Apa tadi kalau kewajiban? Sesuatu hal yang harus dikerjakan. Nah, saat ini kita akan berfokus pada ini. Apa? Kewajiban. Kewajiban. Sesuatu hal yang harus kita kerjakan. Kewajiban kita sebagai seorang siswa. Saatnya jam 2 dimulai. Iya. Sebagai seorang siswa, siswa itu pasti berada di sekolah. Apa kewajibannya? Satu, iya, memperhatikan pelajaran. Yang kedua apa?
memakai seragam, betul, bisa juga menaati aturan atau menaati aturan ya, kalau seragam otomatis sudah taat aturan. Menaati peraturan. Iya, ada piket kelas. Nah, sekarang tugas utamanya kira-kira apa? Paling pokok dari semua ini memang pokok, tapi yang paling pokok tugas pertamanya adalah belajar. Iya, menjaga kebersihan ya jelas, menjaga kebersihan kelas. Kemudian apa lagi? Apalagi menjaga kebersihan kelas, terus apa lagi? Piket kelas wajib dilaksanakan. Nah, kita wajib belajar. Coba, anak-anak kalau di rumah belajarnya bagaimana? Duduk, tidur. Ada yang belajarnya sambil tiduran. Kira-kira kalau belajarnya sambil tiduran itu betul apa salah? Kenapa? Karena dapat apa? Merusak mata, betul. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana duduk yang tepat, belajar yang tepat dengan cara duduk yang sesuai dengan aturan. Nah, nanti kita belajar. Anak-anak kalau belajar itu pada ya, coba Ibu berikan contoh. Ada kalau duduk mengerjakan menulis, tulisnya baru memiliki miring-miring, ya kan? Tulis. Ada yang kalau nulis ada yang tiduran. Adakah? Ada. Ya. Ada yang kalau belajar itu sambil selain deket, terus ada yang apa lagi? Duduknya sambil di bongkokan. Kalau bongkok itu nanti lama-lama apa Mbak? Ini akan lama-lama nanti tidak lurus. Jadi Mbak, Mas, kalau kalian belajar Mas Hilmi, ini kewajiban kita, harus kita lakukan. Kalau kita belajar itu duduknya yang tegak. Aturan membaca buku, saya punya buku, aturannya berapa? Aturannya adalah berapa ini? Minimal 30 cm. Duduk yang tegak. Baca yang baik. Oke. Coba kita lihat semuanya. Saya ingin lihat kira-kira seperti apa. Ya, duduknya yang tegak. Tulisnya bagaimana? Tulisnya juga yang jangan miring-miring. Ya, miring. Kalau nggak miring nggak bisa. Tulisnya gitu ya. Kalau miring nggak bisa. Tapi yang paling baik itu harusnya ya belajar. Memang kita harus belajar. Oke. Itu kewajiban sebagai seorang siswa. Tadi apa tadi Mbak? Yang paling utama tadi adalah belajar. Di samping menaati peraturan, hormat kepada guru, kemudian memperhatikan pelajaran. Nah, sekarang saya juga mau tanya. Tadi adalah kewajiban sebagai seorang siswa. Sekarang kewajiban sebagai seorang muslim. Kira-kira apa? Sholat. Oke, jelas banget ya. Kalau kewajiban yang beragama Kristen wajib kemana? Seorang muslim itu sholat. Sholat itu ada berapa? 5. Yang wajib ada 5 waktu. Nah, ada 5 waktu. Baik, anak-anak kita sekarang akan belajar bagaimana mempraktekkan duduk dulu. Selain nanti kita belajar bagaimana mempraktekkan sholat. Coba saya ingin Mbak Delisa. Ya, sini silakan Mbak Delisa. Ya, silakan maju Mbak Delisa. Oke, saya juga mau Mbak Caca. Maju Mbak Caca. Tolong ambil kursi. Oh, ini kosong ya, dari keluar ya. Ya. Ya, silakan kita lihat ya. Kira-kira teman kita bisa mempraktekkan nggak? Silakan duduk Mbak. Ya, silakan duduk. Coba bagaimana cara membaca dan menulis. Ini kan kewajiban ya.
Dan kita juga menjaga bentuk tubuh kita. Lama bengkoknya ke sini. Kalau nulis ke sini lama-lama bengkoknya ke sini. Nah, kalau kayak gini lama-lama bengkoknya ke belakang gitu ya. Kita coba. Kira-kira mereka bisa nggak ya praktek? Saya punya. Silakan nanti dibaca. Kita lihat betul nggak ya teman kamu duduknya. Kita praktekkan dulu. Ya, silakan coba dibaca. Ya, bagaimana duduknya? Ya, seperti itu sudah betul ya? Iya, baik. Sudah betul ya anak-anak ya? Prakteknya seperti teman kalian. Jadi besok lagi ketika kalian duduk dalam waktu belajar, kalian duduknya yang tegak. Ketika menulis juga seperti itu. Ketika membaca juga seperti itu. Terima kasih Mbak, boleh duduk. Ya, kita coba prakteknya ya laki-laki. Susah nggak? Susah nggak? Enggak kan? Mudah sekali, tapi jarang kita lakukan. Oh, coba. Nanti kita lihat gendes nek nulis piye. Coba Mas Hilmi, maju di depan. Nggak apa-apa kan Hilmi? Silakan Mas Randy. Coba Randy, bisa nggak? Coba. Ya. Praktekkan gimana cara belajar menulis, membaca yang baik. Duduknya yang tegak. Oke. Silakan dibaca. Kita coba Randy membaca sedikit saja. Baca dengan posisi seperti ini. Bacaan. Coba dibaca sedikit saja. Bebas dari nomor 4 pikiran. Boleh. Kan cuma praktek. Kurang keras, nggak ada suaranya. Iya, suaranya hilang. Ya, coba. Kalau kamu bisa nggak baca? Coba Mas ini. Suaranya laki-laki hilang. Ya, terima kasih baik. Kita berikan aplaus untuk teman-teman kita tadi yang perempuan. Silakan boleh duduk kembali ke posisinya masing-masing. Ya, jadi anak-anak, kewajiban kita sebagai seorang pelajar tadi adalah apa? Belajar. Belajar yang baik. Dan ketika kita belajar pun, walaupun itu di rumah, walaupun itu di sekolah, posisi kita tetap sama. Duduk yang tegak, kayak Arjuna itu. Kalau saya lihat dia duduk tegak gitu. Nah, besok kalau mau duduk lihat Arjuna ya, posisinya tegak ya, tulis juga tegak. Coba kalau sampai di sini siapa yang masih bingung? Tidak ada, berarti hari ini dapat kita simpulkan yang pertama adalah setiap siswa itu memiliki kewajiban. Salah satunya adalah dengan belajar. Dan kewajiban kita yang kedua adalah menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap tegak. Supaya tidak bengkok kanan, bengkok kiri, atau bengkok ke depan. Seperti itu saja pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Coba sebelum itu saya mau tanya. Saya mau tanya terakhir. Coba Mbak Anissa, mana Anissa? Anissa, kamu masih bingung posisi duduk yang benar? Tidak. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.